Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Juragan Les. Kali ini lain daripada yang lain, Juragan Les akan membahas beberapa soal Olimpiade Sains Nasional untuk tingkat provinsi OSNP tahun 2014 untuk bidang matematika tingkat SMA MA. Oke, langsung kita bahas. Ini soal nomor 1. Jadi di OSN tingkat provinsi ada 2 bagian soal. Pertama soal uraian singkat, ada 20 soal. Kemudian bagian kedua ada uraian panjang, itu ada 5 soal. Nah, kali ini Juragan Les akan membahas untuk pembahasan bagian pertama ya, jadi uraian singkat. Ini soal bagian pertama nomor 1. Jika fx adalah fungsi yang memenuhi persamaan x per harga mutlak x ditambah y per harga mutlak y per y sama dengan 2y, maka dari hasil dari fungsi tersebut adalah Oke. Jadi di sini untuk case pertama ya. Case pertama kita mengambil di kuadran 1 ya, artinya mengasumsikan bahwa x lebih dari 0 dan y sama dengan 0. Di sini kita tahu bahwa untuk x dan y tidak mungkin sama dengan 0. Kenapa? Karena penyebutnya tidak mungkin 0. Bilangan yang dibagi penyebut sama dengan 0, bilangan yang dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi ya. Sehingga ini tidak mungkin untuk x dan y sama dengan 0. Sehingga kita nanti akan bagi menjadi 4 case, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Case pertama, x, y positif. Sehingga x per harga mutlak x sama dengan 1, karena harga mutlak x-nya itu positif dan x-nya juga positif. Ini suatu angka yang sama ya, sehingga hasilnya 1. Demikian juga untuk harga mutlak y dibagi y itu sama dengan 1. Sehingga ini persamaan ini 1 ditambah 1 sama dengan 2y. Ruas kirinya ini 1 tambah 1, ruas kanannya 2y. Sehingga didapat y sama dengan 1 untuk x lebih dari sama dengan 0. Ini sudah sesuai ya, karena asumsi y lebih dari 0 dan didapatkan y sama dengan 1. Ini y sama dengan 1 untuk semua nilai x yang lebih dari 0. Kemudian case kedua, ini x lebih dari 0, y kurang dari 0, atau x positif, y negatif. Sehingga dapat x per harga mutlak x itu sama dengan 1 ya. Harga mutlak y dibagi y, karena y-nya ini kurang dari 0 atau negatif, dan harga mutlak y ini pasti positif karena harga mutlak. Sehingga dapat harga mutlak y per y itu sama dengan min 1 ya. Ini angka yang sama, cuman yang bawah negatif, yang atas pasti positif karena harga mutlak. Sehingga didapat ini sama dengan min 1. Sehingga ruas kiri didapat 1 min 1 sama dengan ruas kanan 2y, atau y sama dengan 0. Pernyataan y sama dengan 0 itu kontradiksi dengan ini ya, kontradiksi, sehingga case 2 ini tidak mungkin. Oke. Kemudian yang case ketiga, x kurang dari 0, y lebih dari 0. Ini pun dengan analisa yang sama didapatkan y sama dengan 0. Ini juga kontradiksi dengan permisalan y lebih dari 0. Sehingga case ini juga tidak memiliki HP ya, himpunan penyelesaian. Kemudian case keempat, untuk x kurang dari 0 dan y kurang dari 0. X maupun y negatif. Sehingga dapat x per harga mutlak x itu negatif 1. Harga mutlak y dibagi y itu juga negatif 1. Sehingga negatif 1 sama dengan 2y. Di tempat y sama dengan min 1. Ini sudah sesuai ya. Artinya y sama dengan min 1, dan permisalan di sini juga untuk case 4 itu y kurang dari 0 atau negatif. Artinya untuk x negatif, semua x negatif didapatkan y sama dengan min 1. Sehingga grafiknya seperti ini. Sumbu x, sumbu y sama dengan 1 itu memenuhi untuk semua nilai x positif, dan y sama dengan min 1 itu memenuhi untuk semua nilai x negatif.
Jadi gambar daerah fungsi tersebut ini seperti ini. Oke. Oke, berikutnya soal nomor 3. Ini masih bagian pertama ya. Diberikan persegi ABCD titik P di dalam persegi sehingga AP sama 3, BP 7, DP 5. Luas persegi ABCD adalah di sini ada persegi ABCD ya. Dan titik P di dalam persegi tersebut sehingga P ke A3, P ke B 7 dan P ke D 5. Oke. Sehingga kita harus mencari sisi dari persegi tersebut untuk mendapatkan luas perseginya ya. Oke, caranya kita rotasikan segitiga APD ya, dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga akan didapatkan suatu segitiga seperti ini ya. AP dirotasikan 90 derajat akan menjadi AP aksen, kemudian PD ini akan jadi P aksen B. Oke, sedangkan AD ini dirotasikan 90 derajat jadi AB, sehingga segitiganya hasil dari rotasi segitiga APD itu jadi ini. Oke, karena dirotasikan 90 derajat, ini siku-siku. AP dirotasikan 90 derajat jadi AP aksen, ini siku-siku. Oke, sehingga didapat P aksen P itu ketemu ya, karena AP sama dengan AP aksen ya. AP sama dengan AP aksen sama dengan 3, sehingga P aksen P sama dengan 3 akar 2 ya. Karena ini sama kaki, jadi sini 45. Oke, 45 ya. Jadi P aksen P A itu 45 derajat. Oke. Kemudian kita fokus ke segitiga P aksen B. Oke, P aksen B. Kita cari sudut P aksen PB. Oke, dengan aturan kosinus di dalam segitiga, sehingga didapatkan P aksen B kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah P aksen P kuadrat min 2 kali PB kali P aksen P dikali cos, misalkan ini alfa ya, cos alfa, misalkan ini alfa. Oke, P aksen B ini ya, P aksen B itu hasil rotasi dari PD, sehingga ini 5 ya, ini 3. 5 kuadrat sama dengan PB itu 7 ditambah P aksen P tadi sudah ketemu 3 akar 2 atau ini 18 ya, dikurangi 2 kali 7 kali 3 akar 2 kali cos alfa. Oke, di sini dapat 25 sama dengan 49 tambah 18 dikurangi 42 akar 2 cos alfa. Oke ya, sehingga 42 cos alfa sama dengan ini tambah ini 67 dikurangi 25. 67 dikurangi 25 sama dengan 42, sehingga didapat cos alfanya sama dengan ini akar 2, setengah akar 2, sehingga alfanya berapa? Alfanya 45 derajat.
Oke, karena alfa itu 45 derajat, alfa 45 derajat, sehingga APB, sudut APB itu 90 derajat. Karena ini 45, ini juga 45. Sehingga untuk mencari AB kuadratnya, AB kuadrat itu ini, karena ini siku-siku juga ternyata. Jadi AB kuadrat ditambah AB kuadrat 3 kuadrat tambah 7 kuadrat 9 ditambah 49, sehingga AB kuadrat itu luas persegi. AB kali AB, setelah AB ini X berarti kan X kuadrat ya, sehingga ini luas persegi 58. Oke, sama ya. Berikutnya ini soal nomor 5, masih OSP tahun 2014 bagian pertama. Diketahui lingkaran W1 dan W2 bersinggungan di titik A, titik singgungnya di A, dan punya garis singgung persekutuan L, garis singgung L yang menyinggung masing-masing W1 dan W2 di B dan C. Kemudian dari titik B, titik singgung di W1 itu ditarik garis sampai D, di mana BD itu merupakan diameter dari lingkaran pertama. Panjang diameter tersebut 2 dan BC garis singgungnya ya, itu 3. Ditanyakan luas segitiga BDC. Kita gambarkan. Jadi ini lingkaran pertama W1, kemudian ini lingkaran kedua W2 bersinggungan di A. Kemudian ada garis persekutuan masing-masing menyinggung W1 dan W2 di B dan C. Sehingga jika diketahui BD itu diameter, artinya BD ini melewati titik pusat. Titik pusat ini ya. Oke. Nah, garis singgung itu akan selalu tegak lurus dengan jari-jari dari pusat lingkaran ke titik singgung tersebut. Sehingga ini pasti siku-siku. Jika ditanyakan luas segitiga BDC, ini tinggal menghitung alas kali tinggi bagi 2. BC ada, BD nya juga ada. Sehingga luas segitiga BDC itu BC kali BD dibagi 2, 3 kali 2 bagi 2 sama dengan 3. Selesai, gampang. Oke ya, ini termasuk soal yang mudah untuk OSP ya, level Olimpiade provinsi. Kemudian lanjut soal nomor 10 ya. Semua N untuk N kurang dari sama dengan 1000 sedemikian sehingga bilangan 9 plus 99 plus 9 ditulis sebanyak N angka, itu pada digit-digitnya terdapat tepat N buah angka 1. Jadi angka satunya ada sebanyak N. Oke, ini kita menyelesaikan soal ini dengan cara case by case ya. Melihat kasus per kasus. Jadi case pertama ini untuk bilangan 2 digit. Bilangan 1 digit. Jadi 1 sampai 9. Untuk N 1 sama dengan 9. Ini seperti yang di soal. Ini akan sama dengan masing-masing ini itu kan 10 dikurangi ya. 10 pangkat dikurangi 1. Jadi 9 ini 10 pangkat 1 kurang 1, 99 itu 10 pangkat 2 kurang 1, dan seterusnya. Sampai bilangan ke N itu 10 pangkat N min 1. Jadi ini sampai berlaku sampai N-nya itu 9. Ya, karena case 1 ini kita memisalkan N itu untuk kurang dari 10. Sehingga didapat 10
10 pangkat n masing-masing ini dikurang 1. Artinya penjumlahan dari 10 pangkat n sampai 10 pangkat n sampai 10 dikurangi n, karena akan sebanyak n kali ini ya. Mulai dari 9-nya 1 kali, 9-nya 2 kali, 9-nya 3 kali, sampai 9-nya n kali. Sehingga ada n bagian satunya itu ada n kali. Sehingga penjumlahan 10 pangkat n sampai 10 dikurangi n, karena satunya ada sebanyak n kali ya. Oke, sehingga ini akan didapat 10 pangkat n sampai 10 pangkat n-1 itu hasilnya akan jadi urutan angka 1 ya, kemudian 0, kemudian 10 min n. Nah, kenapa di sini ada 0? Sebenarnya ini 10 min n, langsung 10 min n, hanya 10 min n ini disajikan dalam 2 digit. Jadi misal n sama dengan 5 ya, jadi 05 gitu ya. Oke. Sehingga ini angka 1 sebanyak n min 1 kali. Oke, karena jadi sampai 10 pangkat n min 1 ya, 10 min n ini sebenarnya. Sehingga angka 1 ini akan sebanyak n min 1 kali, kemudian angka 0 dan angka ini. Oke. Nah, sehingga untuk n sama dengan 9 akan didapat angka 1 awal sebanyak 8 kali. Angka 1 ini akan 8 kali karena n min 1. Kemudian 0, 1 karena n nya 9 ya, 10 kurang 9. 10 kurang 9 kan 1, jadi 0, 1. 8 kali di awal ditambah 1 yang ini, sehingga total angka satunya ada 9. Sehingga untuk n sama dengan 9 ini akan terbentuk seperti yang diminta di soal. Jadi akan terdapat n buah angka 1. Oke, kita dapatkan 1 ya. Untuk case n-nya itu 1 digit. Kemudian kita lihat untuk n antara 10 sampai 100. Oke. Untuk n sama dengan 10 misal, kenapa tidak dianalisa untuk n sama dengan 10? Karena untuk n sama dengan 10 ini udah pasti akan habis, sehingga akan terbentuk angkanya itu sebanyak 1, angka 1 di awal itu sebanyak n min 1 kali, kemudian ditambah 0, 0, sehingga tidak mungkin sebanyak n ya. Sehingga untuk n dengan 10 itu tidak mungkin. Untuk n di antara 10 dan 100, ini kita dengan analisa yang sama ya. Ini penjumlahan 10 min 1, 10 pangkat 2 min 1, dan seterusnya sampai 10 pangkat n min 1 sebanyak n kali ini. Sehingga didapat seperti ini. Dan di sini karena n itu bilangan 2 digit, sehingga kita analisa untuk yang 3 digit terakhir itu hasil dari 110 dikurang n, karena n ini 2 digit ya. Kalau 10 min n hasilnya nanti minus, sehingga perlu pinjam yang 10 pangkat 2 nya. Oke, ini pun sama, akan terbentuk angka 1 di awal. Angka 1 di awal ini sebanyak n min 2 kali ya, kemudian 110 min n, angka 0 ini pasti. Nah, 110 min n ini bilangan 2 digit, atau sebenarnya 0 ini nggak perlu, tapi 110 min n harus dalam bentuk 3 digit ya. Sehingga didapat untuk n sama dengan 99. Artinya ini yang urutan angka 1 di awal ini itu kan sebanyak n min 2, karena diminta angka satunya itu sebanyak n, berarti kita perlu 2 angka 1 lagi. 2 angka 1 lagi untuk 110 min n itu hanya terjadi ketika dia itu 0, 11. Jadi
agar 110 min n ini 11 berarti n harus 99 ya, sehingga dapat angka awalnya itu sebanyak 97 kali yang angka 1 di sini, kemudian ditambah 0 11, sehingga untuk n sebenarnya 99 itu pun akan terdapat 99 angka 1. Oke, sudah mulai terbaca ya untuk case yang ketiga nanti seperti apa. Untuk yang case ketiga ini, mohon maaf, ini yang case yang ketiga 9 sama, ini penjumlahan 10 berpangkat dikurang 1 sebanyak n kali. Nah, karena ini n ini bilangan 3 digit, sehingga kita untuk analisa digit 4 digit terakhir itu diminjam sampai 10 pangkat 3. Sehingga ini akan terbentuk angka 1 di awal itu sebanyak n-3 kali ya. Kemudian 1110 dikurangi n, ini bilangan 4 digit ya. Oke. Ini sebenarnya bilangan 3 digit tapi depannya pasti 0. Oke ya. Ini terjadi dibutuhkan angka 1 sebanyak 3 kali di sini agar nanti totalnya angka satunya sebanyak n. Sehingga untuk n di antara 100 dan 1000, 110 min n itu artinya itu akan berada di antara 0111 sampai 1009. Ini range bilangan 4 digit ini itu antara 111 sampai 1009. Tapi bilangan 111 ini, bilangan 3 digit ini itu tetap disajikan dalam 4 digit sehingga depannya dikasih 0. Oke, sehingga ini n yang memenuhi untuk bilangan 4 digit di sini agar angka satunya ini sebanyak 3 digit itu hanya berlaku untuk 111 ya, atau n-nya itu 999. Untuk n 999 1110 min n itu jadinya 0111. Oke, sehingga untuk case ketiga ini berlaku untuk n sama dengan 999, sehingga total ada 3 bilangan untuk n kurang dari 1000 yang memenuhi permintaan yang ada di soal, 9, 99, dan 999. Oke, sekian dari Juragan Les. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video yang lain ya, jadi ditunggu. Jangan lupa subscribe akun Juragan Les untuk mendapatkan pembahasan soal-soal OSN yang lain. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.